Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar dari ayat 144 sampai ayat 147 pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'di ma ja'aka minal 'ilm min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminaz zalimin innaka idzal laminaz zalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat 144. Sesungguhnya kami lihat muka engkau menengadah-nengadah ke langit, maka kami palingkanlah engkau kepada kiblat yang engkau ingini. Sebab itu palingkanlah muka engkau ke pihak Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu semua berada, palingkanlah mukamu ke pihaknya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan tidaklah Allah lengah dari apapun yang kamu amalkan. 145. Dan meskipun engkau beri orang-orang yang diberi kitab itu dengan tiap-tiap keterangan, tidaklah mereka akan mengikut kiblat engkau itu, dan engkau pun tidaklah akan mengikut kiblat mereka, dan tidaklah yang sebagian mereka akan mengikut kiblat yang sebagian. Dan jikalau engkau perturutkan kemauan-kemauan mereka sudah datang kepada engkau sebagian dari pengetahuan, sungguhnya adalah engkau di masa itu dari orang-orang yang aniaya. 146. Orang-orang diberikan kepada mereka kitab, mengenallah mereka akan dia sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebagian dari mereka sembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. 147. Kebenaran adalah dari Tuhan engkau, maka sekali-kali janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang ragu. Dari hal kiblat 2. Sesungguhnya telah kami lihat muka engkau menengadah-nengadah ke langit. Pangkal ayat 144. Artinya, bahwasanya kami Allah telah memperhatikan
bahwa engkau selalu menengadah ke langit mengharap-harap. Moga-moga Tuhan mengizinkan engkau mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Al-Bara, setiap akan solat beliau menghadapkan wajah ke langit, yang diketahui oleh Tuhan bahwa hati beliau amat rindu jika kiblat itu dialihkan ke Ka'bah. Tiap-tiap malaikat Jibril turun dari langit atau naik kembali ke langit, selalu Rasulullah mengikutinya dengan pandangannya, menunggu-nunggu bilakah agaknya akan datang perintah Tuhan tentang peralihan kiblat itu. Sampai turun ayat ini, sesungguhnya telah kami lihat muka engkau menengadah-nengadah ke langit, sampai kepada akhir ayat. Maka kami palingkanlah engkau kepada kiblat yang engkau ingini. Satu keinginan yang timbul sebagai suatu risalat yang beliau bawa ke dunia ini, yaitu menyempurnakan ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Sebab wadin ghairi dzi zar'in, atau lembah yang tidak ditumbuhi tumbuhan di dekat rumah Allah yang suci itu adalah pokok tempat bertolak pertama dari Nabi Ibrahim seketika beliau memulai risalahnya. Rumah itulah yang beliau jadikan pusat pertama dari seluruh masjid, tempat menyembah Allah yang tunggal. Sebab itu palingkanlah muka engkau ke pihak Masjidil Haram. Dengan perintah pada ayat ini, maka mulai saat itu beralihlah kiblat dari Baitul Maqdis atau rumah suci yang di Palestina atau Kudus yang didirikan oleh Nabi Sulaiman kepada Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang Sulaiman dan nenek moyang Muhammad SAW yang berdiri di Makkah. Dan di mana saja kamu semuanya berada, palingkanlah muka kamu ke pihaknya. Dalam suku kata perintah pertama disebutlah engkau, yaitu perintah pertama kepada Nabi Muhammad SAW, dan dalam lanjutan perintah tersebutlah kamu, yaitu perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad yang tadi telah disebut keistimewaannya, yaitu ummatan wasatan, umat jalan tengah. Dan di kedua perintah itu disebut syatr, yang kita artikan pihak, atau dapat juga disebut jurusan. Artinya mulai sekarang alihkanlah kiblat kamu ke jurusan Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Artinya orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, terutama orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, seketika ayat ini turun sesudah mengetahui bahwa memang dari Ka'bah itu Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang bangsa Syam atau Semit yang menurunkan Bani Israel dan Bani Ismail memulai perjuangannya mendirikan Tauhid. Kepercayaan tentang keesaan Allah, kalau mereka kembali kepada pokok asal, yaitu sejarah perkawinan Ibrahim dengan Hajar, dan beliau membawa Hajar ke tempat suci itu yang dengan beberapa kirat roti dan satu kirbat air sampai Hajar tersesat di Berseba, sampai malaikat Jibril datang memuji Hajar dan mencegahnya dari rasa takut, sebab budak yang dalam kandungannya itu akan dijadikan Allah satu bangsa yang besar kalau semuanya itu mereka ingat kembali, dan itu tertulis dalam kitab mereka sendiri, kitab Kejadian pasal 21 dari ayat 13 sampai 21. Niscaya mereka tidaklah akan heran jika Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengembalikan kiblat kepada asalnya, karena mereka memang sudah mengetahui bahwa di sanalah tempatnya. Di ayat 21 Kejadian pasal 21 disebutkan nama tempat itu, yaitu Paran, dan pembaca kitab Taurat tahu bahwa Paran itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Lalu Tuhan bersabda pada ujung ayat, dan tidaklah Allah melengahkan dari apapun yang kamu amalkan. Ujung ayat 144. Artinya kesediaan dan kesetiaan kamu segera mengalihkan kiblat karena perintah Tuhan telah datang. Tidaklah dilengah atau diabaikan oleh Tuhan, bahkan sangat dihargai, karena pelaksanaan perintah Allah dengan segera adalah alamat dari iman yang teguh. Lalu datang lanjutan ayat seterusnya. Dan meskipun engkau berikan kepada orang-orang yang diberi kitab itu dengan tiap-tiap keterangan, tidaklah mereka akan mengikuti kiblat engkau itu. Pangkal ayat 145. Di ayat sebelumnya 144 dikatakan mereka telah mengetahui bahwa kiblatnya di Makkah memang lebih asal dan lebih patut. Tetapi dalam lanjutan ini diperingatkan pula oleh Tuhan, meskipun mereka telah mengetahui sebab-sebab peralihan kiblat itu, namun mereka tidaklah mau mengikuti kamu, sebab mereka telah mempertahankan golongan, bukan mempertahankan kebenaran. Dan engkau pun tidaklah akan mengikuti kiblat mereka, sebab perintah Tuhan sudah datang menyuruh alihkan kiblat. Niscaya Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidaklah akan mengikut kiblat pemeluk agama yang lain, sebab Tuhan telah menentukan kepadanya kiblat Masjidil Haram dengan wahyu, dan tidaklah yang sebagian mereka akan mengikut kiblat yang sebagian. Orang Yahudi tidaklah hendak mengikut kiblat orang Nasrani, dan orang Nasrani pun tidak akan mengikut kiblat orang Yahudi. Dan jikalau engkau perturutkan kemauan-kemauan mereka, sesudah datang kepada engkau sebagian dari pengetahuan, sesungguhnya adalah engkau di masa itu dari orang-orang yang aniaya. Ujung ayat 145. Artinya garis yang akan beliau lalui sebagai seorang Rasul, terutama berkenaan dengan kiblat telah terang, yaitu kembali menghadap kepada rumah suci yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim.
Kalau menurut kemauan Yahudi hendaklah kembalikan ke Baitul Maqdis, niscaya ini tidak akan diperhatikan meskipun telah banyak sanggahan atau gerutu yang mereka sampaikan. Seorang Rasul sebagai pemimpin umatnya tidak mempunyai pendirian yang ragu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW akan ragu? Padahal peralihan kiblat itu adalah pengharapan dari beliau sendiri. Yang dituju dengan ujung ayat ini hanya adalah sekadar menguatkan hati beliau dalam perjuangan yang maha hebat itu untuk diberikan teladan kepada umat beliau buat sepanjang masa. Bagaimana kemauan dan hawa nafsu mereka akan diperturutkan, padahal mereka sendiri pun telah tahu bahwa dia inilah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Orang-orang yang diberi kepada mereka kitab, mengenallah mereka akan dia sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pangkal ayat 146. Artinya, baik dalam wahyu yang disampaikan oleh Nabi Musa atau wahyu yang disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih, demikian juga wahyu yang disampaikan kepada Nabi yang lain. Seumpama Yesaya disebutkan bahwa akan datang Nabi itu. Tanda-tandanya pun akan disebutkan. Dan dari kaum mana dia akan timbul pun akan disebutkan. Sehingga mereka mengenalnya sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Tetapi mereka memungkiri itu, artinya mereka tafsirkan isi ayat kitab suci mereka kepada maksud yang lain. Memang seorang Nabi akan datang, tetapi bukan Muhammad ini. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ujung ayat 146. Inilah sebab terutama mengapa tidak akan dapat kecocokan. Inilah soal yang terutama mengapa soal kiblat menjadikan heboh mereka. Sebagian dari mereka telah sengaja menyembunyikan kebenaran. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang kedatangan Rasul penutup itu sampai sekarang ada dalam kitab-kitab mereka itu. Tetapi kalau ditanyakan kepada mereka, tidak mau mereka berterus terang mengakui kebenaran. Jika yang ditanya orang Yahudi, mereka menjawab bahwa memang Nabi itu tersebut dalam kitab, tetapi bukan ini. Kalau ditanya orang Nasrani, kebanyakan mereka memberi arti bahwa bukan Muhammad SAW yang dijanjikan Isa Al-Masih akan datang. Kalau masih ada bertemu ayat-ayat itu dalam Injil-Injil yang mereka akui sekarang ini, akan mereka jawab bahwa yang dimaksud Nabi Isa bukanlah Muhammad, tetapi Rasul Paulus. Tetapi Tuhan bersabda dengan tegas, kebenaran adalah dari Tuhan engkau, maka sekali-kali janganlah engkau termasuk dari orang-orang yang ragu. Ayat 147. Tegasnya, memang engkaulah Rasul itu. Betapapun mereka menyembunyikan kebenaran, namun kebenaran datang dari Tuhan. Tidak ada satu kekuatan dalam dunia ini yang dapat menghalangi atau menyembunyikan kebenaran itu. Di dalam 1-4 Injil yang mereka pegang hari ini, tersebut bahwa Nabi palsu itu ada tandanya. Yaitu seumpama kayu atau pohon yang buruk juga. Pohon yang buruk tidaklah akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk akan habis ditumbangkan angin. Beratus kali mereka dengan kekuatan manusia selama sejarah berabad-abad telah mereka coba menumbangkan pohon yang mereka katakan buruk itu. Tetapi dia tambah subur. Sebagaimana pernah dikatakan oleh sejarah mereka sendiri, Sir Thomas Arnold, bahwa setelah bangsa Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad dengan membunuh Khalifah 1286, pada masa itu pula Islam masuk dan tersebar di Pulau Sumatera dengan megah dan jayanya. Ditebas di sini, dia tumbuh di sana, lebih subur dan lebih berkembang. Berkali-kali dia telah dipukul, kalau sekiranya bukan agama yang benar, dan kalau nabinya nabi palsu, demi pukulan dan penghancuran itu, sudah lama dia hilang dari muka bumi. Tetapi tidak, dia berkembang terus mengambil tempatnya yang layak di dunia, sebab dia memang kebenaran Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.